Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas dari Perpajakan 2, yaitu pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Clarissa Azara dengan NIM 2303 01 02 0012. Pejabat Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu dipimpin oleh Bapak Muhammad Fajar Ginanjar selaku Bapak Kepala Pusat, dibantu dengan Bapak Dodi Sopyan selaku Kasubag Tata Usaha. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jalan Industri No. 14, Kampung Pasir Gombong, Cikarang Utara. Di sini saya akan menjelaskan yaitu beberapa poin dari layanan Samsat yang terdiri dari 14 poin. Yang pertama yaitu ada info pelayanan perpajakan, di mana layanan informasi terkait perpajakan menyediakan panduan dan informasi terkini terkait prosedur perpajakan. Yang kedua ada Samsat Digital Leuwi Panjang, di mana layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara digital di wilayah Leuwi Panjang. Lalu yang ketiga ada Samsat Keliling, di mana layanan pemungutan pajak kendaraan yang bergerak dan melayani masyarakat di lokasi yang telah ditentukan. Lalu yang keempat ada Samsat Jebret, di mana layanan pembayaran pajak kendaraan dengan menggunakan teknologi dan aplikasi digital. Lalu yang kelima ada e-Samsat Jabar, di mana layanan pembayaran kendaraan secara elektronik di wilayah Jawa Barat. Lalu yang keenam ada Sambara Sapa Warga, di mana program pemberdayaan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan secara online. Di sini ada poin ketujuh yaitu Samsat Outlet, di mana layanan pemungutan pajak kendaraan di outlet atau lokasi fisik tertentu. Yaitu kedelapan ada Samsat Gendong, di mana layanan pemungutan pajak kendaraan yang dapat diakses secara mobile atau berpindah-pindah lokasi. Lalu yang kesembilan ada Samsat Masuk Desa, di mana inisiatif bawa layanan pemungutan pajak kendaraan ke wilayah pedesaan. Lalu yang ke-10 ada Samsat Corner, di mana pusat layanan pemungutan pajak kendaraan di lokasi strategis. Lalu yang ke-11 ada Samsat Drive-Thru, yaitu di mana layanan pemungutan pajak kendaraan yang dapat diakses tanpa harus keluar dari kendaraan. Lalu yang ke-12 di mana ada T-Samsat, di mana layanan teknologi informasi dalam pembayaran pajak kendaraan. Yang ke-13 yaitu ada Samsat KCP Bank BJB, di mana kolaborasi antara Samsat dengan kantor cabang pembantu Bank BJB untuk memudahkan pembayaran pajak. Lalu yang ke-14 ada Samsat Online 3 Provinsi, di mana layanan pemungutan pajak kendaraan secara online yang mencakup 3 provinsi. Di sini saya akan menjelaskan retribusi daerah. Retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan yang dibayar kepada pemerintah daerah sebagai kompensasi atas jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan untuk kepentingan individu atau badan. Jasa merujuk pada kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menghasilkan barang, fasilitas, atau manfaat lain yang dapat dinikmati oleh individu atau badan. Jasa umum adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh individu atau badan. Lalu ada jasa usaha adalah layanan pemerintah daerah yang mengikuti prinsip-prinsip komersial bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan memiliki orientasi pada harga pasar, dapat juga disediakan oleh sektor swasta. Perizinan tertentu adalah kegiatan pemerintah daerah dalam memberikan izin kepada individu atau badan untuk kegiatan tertentu seperti pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam, barang, ruang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pajak yang ada di Bapenda Provinsi Jawa Barat. Yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor, di mana yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan, keamanan lalu lintas, dan layanan terkait. Yang kedua yaitu ada pajak kendaraan bahan bakar bermotor, yaitu pajak yang dikenakan pada bahan bakar kendaraan bermotor, baik berupa bensin maupun solar. Tujuan dari pajak ini adalah untuk membiayai proyek-proyek di sektor transportasi dan infrastruktur yang terkait dengan kendaraan bermotor. Yang ketiga ada pajak air permukaan, yaitu merupakan pajak yang dikenakan pada pemilik atau pengguna
lahan dan berdekatan dengan sumber daya air permukaan seperti sungai, danau, atau waduk. Pajak ini dapat diarahkan untuk mendukung pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya air, atau proyek-proyek infrastruktur terkait air. Yang keempat, ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu pajak yang dikenakan ketika seseorang mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotornya kepada pihak lain melalui proses balik nama. Pajak ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor dan juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Di sini saya akan menjelaskan terkait retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu menggunakan aplikasi Sipandu atau Sistem Pendapatan Terpadu yang merupakan sistem pendapatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki fungsi untuk memproses pembayaran pajak daerah selain pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, penerimaan retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sipandu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seluruh Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam melayani registrasi, pembayaran pajak, retribusi, dan PAD lainnya, yang sah dengan berbagai kemudahan melalui berbagai kanal pembayaran seperti kode bayar, virtual account, dan QRIS. Dengan aplikasi Sipandu, pelayanan menjadi mudah. Di sini saya akan menjelaskan grafik jumlah pajak dan denda kendaraan bermotor berdasarkan jenis pajak kendaraan bermotor PKB di Jawa Barat. Yaitu berdasarkan tahun 2022, jumlah total pendapatan adalah 9 triliun 230 miliar 446 juta 866.801 rupiah, naik 9,43%. Data ini didapat oleh Open Data Jabar Prof. Selanjutnya di sini ada grafik di mana jumlah kendaraan bermotor berdasarkan cabang wilayah, cabang pelayanan di Jawa Barat. Di sini ada ringkasan data di mana ada total jumlah kendaraan yang diambil dari data tahun 2022, lalu nilai rata-rata tiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir. Nilai tertinggi yaitu terdapat di Kabupaten Bogor dan nilai terendah dapat di Kota Banjar. Data dari tahun 2022. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.